Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus untuk hari baru, untuk kesempatan baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Yesus. Saat ini kami akan melakukan renungan harian Yesus. Terima kasih untuk hari yang baru, berkat yang baru. Terima kasih Yesus. Kami serahkan renungan harian ini kepadamu. Biarlah hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu melingkupi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Amin ya. Kita perlu Tuhan selalu. Amin. Dia akan jadi kekuatan kita ya dalam menjalani hari-hari ke depan. Karena Tuhan bila berkehendak, bila ada seseorang benar yang mengharapkan Tuhan, Tuhan akan berbicara. Seperti 16 tahun lalu Tuhan Yesus berbicara kepada saya melalui para pendetanya. Ini Tuhan kita. Kita harus menyadari bahwa kita itu perlu Tuhan, bahwa kita itu debu yang memerlukan Tuhan. Kita harus selalu menyadari itu ya. Amin. Kita akan baca ya Kisah Para Rasul 2 pasal 2 ayat 14 sampai 40, kelanjutan dari kemarin. Jadi ketika ada yang menyindir itu, mereka sedang mabuk oleh anggur manis, maka bangkitlah Petrus, dikatakan di sini di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, dan ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Ini ditulis di kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32. Ditulis di sini dikatakan Petrus, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan. Ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu.
Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut. Karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Ini ditulis di Mazmur ya, Mazmur 16 ayat 8-11. Aku senantiasa memandang Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia setelah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ini yang dikatakan oleh Petrus. Yang di situ kan kebanyakan orang Yahudi dan orang-orang yang di luar Yahudi ya. Dan mereka dikatakan di sebelumnya, ketika hari tiba Pentakosta semua orang berkumpul di satu tempat. Ini dikatakan yang kemarin ya, Kisah Para Rasul 2. Jadi mereka itu kan berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Nah, ketika mereka berbahasa, banyak bahasa, mereka mendapat kepenuhan Roh Kudus, banyak orang yang ini ya melihat, dan ada orang-orang yang sinis. Dan Petrus langsung bangkit berkata kepada mereka kan orang Yahudi yang tahu kitab Taurat. Seperti kita ini ya, kita baca kemarin bagaimana Tuhan waktu berjalan bersama dua orang Kleopas ya, Tuhan ini kan membuka pikiran mereka mengenai kitab-kitab Taurat dan kitab lainnya, kitab nabi-nabi lainnya. Dan ini yang Roh Kudus lakukan juga kepada Petrus. Petrus langsung berkata kepada orang Yahudi mengenai nubuatan yang dikatakan ini Nabi Daud dan Nabi Yoel dan segala yang dikatakan oleh nabi-nabi ini pada perjanjian lama. Jadi orang Yahudi percaya karena mereka kan menanti-nantikan ini ya. Tapi mereka sebagai manusia ya, saat melihat itu, segala ingatan mereka tentang kitab Taurat tidak mereka dapatkan karena mereka tidak dapat hikmat ya dari Roh Kudus. Tapi Petrus bangkit dan mengingatkan mereka. Ini loh yang dikatakan Nabi Yoel di kitab Yoel.
langsung sebutkan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu 40 hari berturut-turut, bagaimana Tuhan Yesus membuka pikiran Kleopas dan temannya waktu berjalan ya. Bagaimana kitab Taurat tentang isinya kenapa Yesus harus meninggal. Karena untuk kemuliaan Tuhan Yesus sendiri. Ini yang dilakukan juga Petrus. Kenapa? Petrus kepenuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus saat bangkit, Tuhan Yesus itu Roh Kudus. Sehingga dapat menemui banyak orang secara bersamaan. Ini juga yang Roh Kudus lakukan pada Petrus. Petrus berkata-kata mengenai kitab-kitab yang tertulis, yang dipercayai orang Yahudi, yang dicatat Joel, yang dicatat Daud. Dikatakan, kenapa ada Roh Kudus? Kenapa saat itu turun Roh Kudus? Padahal sudah dikatakan ribuan tahun yang lalu. Petrus katakan dengan berapi-api, Petrus bangkit. Dikatakan di sini, Petrus bangkit dan memperkatakan kitab-kitab tersebut. Sehingga apa? Mereka yang mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Orang Yahudi itu hatinya sangat terharu. Karena perkataan tentang Daud, bapak bangsa kita. Petrus berkata seperti itu. Perkataan tentang Daud, bapak bangsa kita. Dikatakan semuanya. Dan mereka terharu. Pikiran mereka terbukakan, Roh Kudus bekerja. Ini loh yang kami dapatkan ini adalah sudah tertulis. Dan mereka terharu. Mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat? Saudara-saudara, mereka berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus, saudara-saudara. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Bertobat. Itu yang satu-satunya yang bisa dilakukan orang-orang yang sudah mencela apa yang dilakukan Tuhan tuh bertobat. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Itu satu-satunya jalan. Bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu yang dikatakan Petrus. Amin ya. Sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi janji Roh Kudus ini, itu tuh janji bagi kaum Yahudi, bagi bangsa Israel dan orang-orang yang akan dipanggil Tuhan. Karena tugas murid-murid Tuhan Yesus saat itu kan para rasul untuk bersaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi siapapun yang terpanggil, yang percaya Tuhan Yesus, yang Tuhan katakan ini, yang percaya Tuhan Yesus itu beriman, namanya kita pernah baca, itu janji Roh Kudus itu ya bagi orang-orang itu, bagi kita, bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel dan orang-orang yang nanti ini setelah kepenuhan ini, tugas para rasul setelah kepenuhan ini kan baru diizinkan keluar dari Yerusalem. Jadi orang-orang yang percaya pada pemberitaan para rasul, para murid Tuhan Yesus, ini janji bagi mereka. Janji ini bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel, dan semua bangsa-bangsa yang percaya Tuhan Yesus. Ini dikatakan Petrus, yang sudah kepenuhan Roh Kudus. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecap dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Petrus berkata seperti itu. Bagaimana diselamatkan? Diselamatkan tuh jalan satu-satunya tuh bertobat, dibaptis atas nama Yesus Kristus. Itu dikatakan
oleh Petrus yang saat itu kepenuhan Roh Kudus. Baru bisa menerima karunia Roh Kudus. Di mana janji itu bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Janji itu bagi orang Yahudi, bagi bangsa Israel, dan bagi semua orang yang dipanggil Tuhan Yesus. Yang dimana Tuhan, puji Tuhan, tugas itu sudah dipenuhi oleh para rasul. Sehingga apa? Sehingga berita tentang Tuhan Yesus sampai ke negara kita dan sampai ke semua bangsa. Puji Tuhan, itu juga tugas kita ya, untuk memberitahu ada karunia Roh Kudus. Janji itu bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu karunia Roh Kudus. Dan ini harus kita ingat ya. Ingat perkataan Petrus ini. Berilah dirimu diselamatkan, berilah dirimu dibaptis atas nama Yesus Kristus dari angkatan yang jahat ini. Itu yang dikatakan Petrus. Berilah diri kita dibaptis atas nama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima karunia Roh Kudus. Itu satu-satunya cara untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat saat itu, sampai saat ini juga. Amin ya, untuk menerima apa? Karunia Roh Kudus. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Dan orang-orang itu terharu, bagaimana kami bisa ini, saudara-saudara. Apa yang harus kami perbuat setelah mereka berbuat jahat itu kan? Mereka menyalib Tuhan Yesus. Mereka bahkan sinis saat ini, saat Roh Kudus bekerja. Saat para murid dan pengikut Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus. Tapi Petrus bangkit, Petrus berani. Karena apa? Ada Roh Kudus di diri Petrus untuk mengingatkan orang-orang tersebut. Orang Yahudi langsung terbuka. Karena apa? Karena yang dikatakan di kitab Taurat itu terbukti saat itu. Dan mereka terharu. Dan mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis atas nama Yesus Kristus untuk menerima karunia Roh Kudus, di mana janji itu untuk kalian. Yang saat itu di situ orang Yahudi, orang Israel. Untuk kalian dan orang-orang yang akan terpanggil oleh Tuhan Yesus. Orang-orang terpanggil itu siapa? Kita. Di mana Tuhan Yesus sudah berkata kepada para murid Tuhan Yesus, kalian harus menunggu di Yerusalem sampai kepenuhan Roh Kudus. Sampai Roh Kudus turun, kalian boleh pergi. Karena dengan dipenuhi Roh Kudus itu Petrus bangkit. Petrus punya keberanian untuk memberitakan. Amin ya. Ini yang harus kita ingat. Berilah diri kita diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin ya. Amin. Terima kasih. Ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar mengajarkan kita ya. Satu-satunya cara untuk diselamatkan, mereka bertanya, satu-satunya cara ya bertobat. Memberi diri dibaptis untuk menerima karunia Roh Kudus, dibaptis atas nama Yesus Kristus. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Terima kasih ya untuk perkataan Tuhan Yesus ini, benar-benar luar biasa. Benar-benar bagaimana mereka yang saat itu sinis ya kepada para murid Tuhan Yesus dan pengikut Tuhan Yesus yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mereka sangat jadi terharu karena mereka, para murid Tuhan Yesus yaitu Petrus bisa benar-benar bisa memperkatakan perkataan Nabi Yoel, Daud. Itu kita percaya itu Roh Kudus. Bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan itu saat berjalan bersama Kleopas dan temannya. Amin ya, ini benar-benar menguatkan kita. Beri diri kita bertobat. Bertobatlah. Beri diri kita untuk diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Kita harus benar-benar melakukan yang seperti yang Petrus katakan. Petrus saat itu dipenuhi Roh Kudus. Itu Tuhan yang berbicara melalui Petrus. Amin ya. Amin. Kiranya renungan ini benar-benar menguatkan kita, benar-benar mengajarkan kita. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Amin ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perkataanmu hari ini benar-benar menguatkan bagaimana Petrus bangkit dan memperkatakan seluruh perkataan yang telah kau nubuatkan melalui Nabi Yoel, melalui Nabi Daud. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan. Dan saat itu orang-orang Yahudi langsung tersentuh, terharu. Oh benar-benar luar biasa Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dan biarlah Roh Kudus itu tetap bekerja di atas kami Tuhan. Orang-orang saat ini Yesus, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, jaga kami, lindungi kami Yesus. Biarlah setiap perkataanmu ini Tuhan menjadi yang benih yang baik Tuhan. Kau taruh di hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik untuk dapat berbuah, berakar, berbuah lebat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Yesus bagi menjadi berkat Tuhan bagi kami, orang-orang sekitar kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya proyek-proyek kami Tuhan Kau buat berhasil untuk menjadi saluran berkat bagi Ibu Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan Tuhan, yang diberikan orang-orang kepada kami, Kau buat berhasil Tuhan. Segala hal yang ada di dalamnya Kau buat lancar Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagimu sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap hal-hal yang kami lakukan Tuhan, Kau berkati, Kau buat lancar Tuhan. Biarlah menjadi berkat Tuhan bagi kami dan orang-orang sekeliling kami sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau Tuhan. Dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Yang sakit Kau berikan kesembuhan, yang mau mempunyai anak Tuhan, Kau berikan anak, Kau buka rahim kami Tuhan, Kau berkati Tuhan, beri kami hikmat marifat yang berbeda daripada-Mu. Yang mengalami masalah, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang mengalami pergumulan, Kau kuatkan, Kau berikan jalan keluar. Yang sedang menghadapi apapun Tuhan, Kau kuatkan, Kau berikan jalan keluar. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada bagi kami. Bahkan saat kami belum menyadari masalah apa yang kami hadapi 16 tahun lalu, Kau berkata-kata kepada kami. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang benar-benar nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.